kita harus hati-hati gitu ketika ngebuat loopingan supaya logiknya itu nggak tiba-tiba bakal forever looping gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke tipe data lanjutan. Nah, di tipe data lanjutan ini tuh ada beberapa istilah yang lumayan penting. Pertama, kita ada list. List itu adalah sebuah tipe data. Kita bisa anggap list itu kayak kotak kosong. Kita punya kotak gede, di mana kita bisa masukin banyak tipe data lainnya di dalam situ. Nah, ntar kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan sebelumnya, bisa langsung dilempar ke chat aja ya. Ntar ada tim dari Sertus yang bakal bantu jawab. Selagi kita lanjut materinya ke list, di list ini tuh dia tuh ada punya 4 behavior yang udah pasti gitu. Pertama ada changeable atau bisa diganti, ntar bakal kita bahas artinya apa. Kedua ada duplicate allow, dia boleh menerima duplikat. Ketiga sliceable, sliceable itu bisa kita potong-potong. Dan terakhir adalah kita bisa add or remove, kita bisa menambahkan atau mengurangkan. Nah, jadi ketika kita bicara list itu pertama ini, cara ngebuat list kosong atau cara kita ngebuat sebuah kotak besar itu kosong, kita bisa buat pakai list 1 sama dengan buka kurung siku kosong gitu. Jadi ketika kita punya list 1 kayak gini, kita punya list kosong namanya. Dan kita bisa cek nilai itu. Nah, dia kita adalah list kosong dan kemudian tipe datanya adalah list. Kemudian kita juga bisa mengisi di awal, nah isinya itu apa? Nah, misalnya di sini kita punya indeks 0, indeks 1, dan misalnya sini ada indeks 2. Nah, ini kita bisa recall di materi kayak range. Output dari range itu dia sebenarnya adalah list. Nah, jadi kita ngebuat suatu tipe data namanya list, di mana listnya itu dia bisa menampung banyak tipe data lainnya. Salah satu yang kita buat sekarang ini adalah kita membuat kotak kosong gede yang nilainya itu adalah sebuah string dan ada 3 string. Ada indeks 0, indeks 1, dan indeks 3. Kalau misalnya di sini kita print list 3, dan di sini adalah type dari list 3, maka kita bisa lihat, list 2. Nah, maka kita punya sebuah list 2 yang isinya itu adalah sebuah string dan tipenya adalah list. Jadi, di tipe data lanjutan ini itu kita bicara terkait suatu tipe data yang bisa menampung tipe data lainnya gitu. Dan kita juga setelah kita buat di awal, kita bisa menambahkan maka yang namanya append. Jadi append di sini untuk menambahkan suatu data ke dalam list. Jadi di awal kita udah buat misalnya ada sebuah list 2 yang isinya itu 3. Kita bisa nambahin isi tersebut pakai indeks. Atau kalau kita balik ke list 1 ini kan awalnya kosong ya. Kalau misalnya kita tulis di sini ada print list 1 di awal, yaitu isinya kosong, kemudian kita append, kita tambahin indeks 0 sama indeks 2 yang awalnya kosong, sekarang list 1 itu ada penambahan indeks 0 sama indeks 2. Kita nambahin dari sini. Kita bisa nambahin dan juga kita juga bisa hapus. Kita bisa pakai remove. Jadi di list 2 ini kan kita punya data isinya itu indeks 2. Kita bisa passing .remove buat menghapus. Menghapus value di dalam list. Kalau ini kita run, maka sekarang ini ada nge-throw. Oh, indeks 2 ini nggak pernah ada di list karena kan indeks 0, 1 sama 3 doang ya. Misalnya indeks 3 di sini. Nah, yang awalnya kita punya indeks 0, 1, 3, kita remove 3-nya. Sekarang list 2 isinya cuma 0 sama 1. Jadi behavior-nya itu kita bisa menambahkan, kita bisa hapus, kita juga bisa yang namanya sekarang menggantikan value. Nah, cara menggantikan value ini kita bicara yang namanya slicing. Slicing itu kita mau motong gitu. Di list ini itu dia tuh berbasisnya indeks. Jadi ketika kita punya misalnya listnya itu ini, nah misalnya kita punya listnya ini. Ketika kita bicara kayak A0, artinya kita mau akses indeks ke 0 dari list A, di mana nilainya adalah indeks 0. Nah, jadi kalau kita coba run di sini, kita punya list 1, nilainya itu 1. Jadi sini kita akses, kita mau panggil
list 1 ini di indeks ke 1, jadi di Python itu indeks dimulai dari 0 ya. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, kita panggil yang indeks list 1 ini nilainya adalah indeks 2. Terus kita mau ganti nilai ini menjadi indeks 1. Nah, ketika kita run, kita ngerubah nilai posisinya itu yang awalnya ini indeks 2 menjadi indeks 1. Dan berubah nilainya. Jadi kita juga bisa ganti value-nya. Ini behavior dari list. Berikutnya kita masuk ke set. Set ini sama kayak list, cuman bedanya behavior-nya itu adalah kita nggak bisa ganti, dan dia nggak menerima duplikat value. Kita juga nggak bisa slice, tapi kita bisa nambahin atau kurangin. Sorry. Nah, jadi kita bisa buat list kosong, nilainya kayak gini. Kalau misalnya di sini kita print, dan juga ada type. Ketika kita run, kita dapat behavior-nya itu adalah dia set kosong, tipe data adalah set. Nah, ingat kita tuh nggak bisa menambahkan, nggak bisa nggak menerima duplikat, dan kita nggak bisa slicing, tapi kita bisa nambahin atau kurangin. Jadi kalau misalnya kita coba punya nilai duplikat, kayak misalnya di sini kita buat duplikat, nilainya itu ada duplikat, 0 ada 2 gitu. Pas kita buat nggak masalah, tapi pas kita print, kita lihat set 3 itu 0-nya hilang, jadi 1 doang. Nah, ini yang dimaksud, dia tuh nggak menerima duplikat. Jadi, set ini lumayan kepake buat misalnya kita mau mencari nilai unik pada data kita gitu. Cara paling simpel, kita ubah ke tipe dataset. Ntar dari dataset, dia bakal ngehilangin semua duplikatnya, dan kita bisa balikin lagi ke datanya. Nah, jadi dia nggak menerima duplikat, dan juga kita nggak bisa slicing. Ingat kalau kita mau ada codingan sintaksnya kayak ada kurung kurawal, kurung siku dan 0, kita kan mau akses indeks ke 0. Tapi karena dia set, dia bakal throw error bahwa set itu nggak bisa subscriptable atau nggak bisa dipotong-potong. Jadi nggak bisa di slicing. Bisa di slice. Nah, next, kita juga nggak bisa menggantikan value. Kalau kita mau coba ganti, kita akses indeks ke 0, terus kita mau ganti dia tipe data jadi new value, dia nggak bisa. Dia bakal nge-throw error gitu. Tapi kita bisa nambahin dan juga kita bisa ngurangin. Kalau kita mau tambahin, sama. Bedanya kalau di list kita pakai .append, di set kita pakai namanya .add buat nambahin data. Dan kita juga bisa ngehapus data pakai .remove, sama kayak di list buat hapus datanya. Nah, berikutnya kita juga ada yang namanya tuple. Nah, kalau tuple ini, behavior-nya dia nggak bisa diganti juga. Changeable-nya itu adalah false. Tapi dia boleh menerima duplikat value, dan dia bisa di-slice. Tapi kita nggak bisa namain dan kita nggak bisa kurangin. Jadi, ketika kita nge-define tuple, udah fix dia. Kita nggak bisa nambahin, nggak bisa kurangin. Contohnya di sini kita ngebuat sebuah tipe data tuple kosong. Tuple kosong di sini, pas kita coba define, dia bakal tuple kosong, tapi kita nggak bisa nambahin dan kita nggak bisa ngurangin. Jadi pas kita nge-define di awal, dia udah exact itu nilai tuple. Contohnya di sini kita punya tuple 1 sama tuple 2, isinya tuh kayak gini. Dia boleh nerima kondisi duplikat. Kalau di sini kita ganti 0 juga, dia nggak masalah, indeksnya ada duplikat. Ketika kita mau coba akses by index, indeks ke 0-nya bisa dia dapat nge-throw, dia bisa manggil indeks 0 ini. Tapi ketika kita coba ganti, dia nggak bisa. Jadi tuple ini dia juga ada exact value-nya. Duplikat dia nggak masalah, tadi kita udah tes, dia bisa. Nah, jadi ini behavior dari tuple. Jadi list, tuple, sama set, itu tipe data yang aksesnya itu by index. Nah, kita masuk ke tipe lainnya yang salah satu yang cukup penting, dictionary. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang dari latar belakang web developer, ini tuh mirip banget sama JSON. Jadi di REST API, biasanya kan kita bicara namanya JSON ya. Di Python, JSON itu nama tipe data adalah dictionary. Nah, behavior itu adalah kita bisa ganti changeable, kita bisa duplikat allow, kita bisa slice, kita juga bisa hapusin sama kurangin. Terus bedanya sama list apa? Kan list semua. Bedanya di dictionary dia tuh menyimpannya dengan format key value. Dia bukan indexing. Kalau di Python kan indexing itu dia start dari 0 sampai nilainya itu adalah n. Kita nggak tahu berapa panjangnya misalnya. Nah, kalau
di dictionary, aksesnya itu berdasarkan sebuah key sama value. Jadi contohnya di sini kita ngebuat tipe data dictionary kosong. Ketika kita print di sini, dia tuh dictionary kosong. Dan type-nya itu adalah dictionary. Nah, dan ketika kita ngebuat variabel, kita harus punya key value. Nah, jadi bedanya itu di sini kita bentukannya kayak gini. Kita ngedefine-nya itu ada sebuah key-nya itu apa, di mana key ini punya akses ke value dari apapun yang kita mau. Nah, jadi kita bisa punya ngebuat key 1, di mana dia tuh titik 2, value 1. Ini sintaksnya emang kayak gini. Dia sama kayak JSON. Dan kedua, kita punya key 2, dan value itu 2. Kalau kita run, dia outputnya kayak gini. Nah, jadi yang ngebedain dictionary sama list adalah gimana cara kita aksesnya. Ketika dictionary, kita pakai key value, ada pair-nya. Kalau di list, kita makanya by index. Nah, kita juga bisa nambahin, makanya update di sini. Nah, ketika kita update, dia equivalent sama append, tapi kita juga harus update itu adalah dictionary. Jadi kalau kita running codingan ini, dia bisa dict 1 kita yang awalnya kosong, sekarang dia punya dictionary key 1 sama value 1. Nah, tapi dia harus isinya itu adalah sebuah dictionary juga. Kalau kita misalnya masukin tipe data lain selain itu, dia bakal nge-throw error. Karena dictionary update sequence element has length 1, 2 expected-nya. Dia harus dictionary juga. Nah, ini salah satu behavior dari dictionary. Kedua, kita bisa ganti juga, tapi ingat cara aksesnya itu kita berdasarkan key-nya. Nah, jadi bedanya itu kalau di list kita bisa kayak list 1 0 gitu kan. Artinya 0 di sini itu mau akses indeksnya gitu, indeksnya 0. Kalau di dictionary, karena dia nggak punya indeks tapi dia punyanya key, kita aksesnya itu adalah key-nya. Tadi kan dictionary 1 kita udah buat ada sebuah key namanya key 1 gitu. Jadi buat aksesnya itu kita bisa pakai kurung siku, masukin di sini passing. Kuncinya itu apa buat akses. Dan kita bisa ganti juga value-nya apa di sini gitu. Ketika kita run, yang awalnya value-nya 2 berubah jadi 1. Dan kita juga bisa hapus dictionary gitu. Pakai keyword namanya delete. Jadi di sini agak sedikit beda gitu. Dan nilainya hilang sekarang kan key 1 ini. Nah, terus kita ada quiz lagi, salah satu dua quiz dari kita udah bahas tadi, ada dictionary, list, set, sama tuple. Mungkin dari teman-teman Sertus bisa bantuin nggak? Ada Kahoot lagi nih, kita buat ngetes. Kira-kira bisa nggak teman-teman coba jawab? Nah, ayo teman-teman bisa coba akses Kahoot-nya dari chat Zoom-nya. Di sini kita coba bahas terkait tipe data lanjutan ini. Oke, kita bisa mulai aja. Ayo teman-teman yang belum join bisa join langsung. Kita coba bahas terkait tipe data lanjutan ini. Oke, kuis pertama. Pertanyaan pertama. Kenapa untuk mendeklarasikan set kosong, dia makainya itu set buka tutup kurung, nggak make kurung kurawal. Padahal kan set itu dia pakai kurung kurawal ya buat masukin value-nya. Sedangkan tuple kurung biasa, list kurung siku. Tapi kenapa dia nggak kayak gitu? 30 detik lagi, kira-kira apa ya? Kenapa dia nggak kayak gitu?
5 detik. 2, 1. Jawabannya adalah yang kuning. Oke, sekarang dipimpin oleh Willy dengan 800 poin. Next question-nya adalah dari dua potongan kode di bawah, kode mana yang menghasilkan error? Jadi di sini ada dua potongan kode atas sama bawah. Salah satunya itu ada yang nge-throw error, tapi yang mana yang nge-throw error? Yang atas apa yang bawah? Di sini tipe datanya itu kan dictionary. Kenapa yang atas nge-throw error, kenapa yang bawah nge-throw error? Atau bahkan nggak ada error dua-duanya malah. Sepuluh detik lagi. 2, 1. Jawabannya adalah yang merah. Oh, potongan kode yang bawah. Oke. Klasemen sementara itu adalah Kak Irman di posisi ketiga, Kak Manggo posisi kedua, dan pemenangnya adalah Kak Willy. Congrats buat Kak Willy. Nah, next kita coba bahas nih. Dari quiz tadi yang kita udah coba ya. Nah, pertama itu, tadi kenapa untuk mendeklarasikan set kosong itu kita makanya set buka tutup kurung biasa gitu. Kenapa nggak pakai kurung kurawal? Nah, jawabannya itu karena kurung kurawal, kalau tadi teman-teman sempat lihat, ini itu untuk mendeklarasikan dictionary kosong lebih tepatnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-declare set kosong, dia tuh kita harus pakai set buka tutup kurung. Karena kalau list kan dia behaviornya itu kita pakai kurung kurawal ya, dia udah pasti. Tuple itu dia pakai kurung biasa. Sedangkan untuk set ini, behaviornya dia pakai kurung kurawal juga. Tapi dictionary juga sama. Dia pakai kurung kurawal. Nah, makanya untuk mendeklarasikan set kosong, kita harus pakai set buka tutup kurung. Karena udah di reserve, kalau kurung kurawal doang, dia buat dictionary. Tadi kan sempat juga kayaknya menjawab pada ada lumayan banyak jawab yang kuning ya. Yang kuning itu kan kalau nggak salah untuk mendeklarasikan tuple ya. Nah, tuple itu dia pakai kurung biasa. Ini sebenarnya cuma kayak buat fun fact aja gitu. Jadi sebenarnya nggak penting-penting juga sih, cuman nice to know aja gitu. Nah, berikutnya adalah quiz 2. Di quiz 2 ini jawabannya adalah yang bawah kan, yang merah tadi. Kenapa yang bawah itu error? Kenapa yang bawah error dan kenapa yang atas nggak error? Kalau kita recall ke dictionary itu kita cuma bisa akses by index, by key, sorry. By key value. Nggak bisa by index. Nah, problemnya adalah di bawah ini kita mau akses key-nya itu 0. Jadi di sini 0 itu sebagai key, bukan indeks. Kita nggak pernah punya key-nya itu 0. Makanya dia nggak throw error. Tapi bukan berarti 0 itu nggak bisa jadi key. Kalau misalnya kita punya kayak misalnya kita punya key-nya itu 0. Value 0 gitu misalnya. Nah, kalau kayak gini codingannya, sintaksnya kurang koma. Nah, kalau kayak gini, dia bisa. Karena ketika kita panggil dictionary 0, 0 itu sebagai key. Dan kita punya key-nya itu adalah integer 0. Dan kita bisa ngelakuin juga 0 kayak gini. Kayaknya sama. Nah, kalau kita 0 integer, kita manggil yang ini. Karena kita punya key 0 integer di sini. Tapi kalau misalnya 0 kita ganti sama string, maka kita aksesnya yang pertama. Value-nya sama. Nah, jadi buat di dictionary, di tipe data key-nya itu kita bisa ngelakuin apa aja, tapi yang pastikan kita hanya bisa akses itu berdasarkan key, bukan indeks. Jadi kalau misalnya kita data awalnya seperti ini, di mana kita nggak pernah punya key 0,